Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dalam pembelajaran kalian tidak diperkenankan untuk mematikan kamera. Mikrofon boleh dinyalakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, tolong Mas Abil teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Apakah yang terjadwal daring hari ini 10 anak semuanya sudah berangkat? Sudah terlihat ya. Nah, materi untuk kelas 8 semester 1 yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang pola barisan bilangan. Ada sedikit materi yang kalian itu di kelas 7 harus ada beberapa yang harus diingat. Kalian masih ingat tidak dengan materi operasi bilangan bulat? Contohnya disuruh yang menghitung seperti apa ya di operasi bilangan bulat? Oh, ketika ada pertanyaan disuruh menghitung 3 ditambah 5, begitu ya. Terus dibawa lagi ke materi, ke bilangan yang negatif. 3 ditambah negatif 4, negatif 1. Iya, betul. 3 ditambah negatif 4. Materi yang kedua, yang diingat-ingat di bangun datar ada bangun apa? Segitiga. Segitiga. Banyak sekali ya. Nanti di materi pola barisan ini kalian mengingat-ingat 2 materi yang sudah dipelajari. Materi kita nanti selama satu pertemuan itu pada pertemuan pertama kita punya KD yang harus ditempuh. Berarti membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Keterampilannya ada 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Tujuan pelajaran yang pertama, kamu bisa menyebutkan jenis-jenisnya. Jadi bentuknya polanya apa? Makanya tadi dibawa ke bangun datar. Yang kedua, pola selanjutnya dari suatu barisan. Jadi nanti kalau disajikan dalam bentuk pola kesatunya ada, pola keduanya ada. Kamu harus tahu pola ketiganya gambarnya seperti apa. Tujuan yang ketiga, pola itu tadi aku lihat gambar. Sekarang ketika pola yang Bu Guru sajikan sudah dalam bentuk bilangan. Jadi tiga tujuan ini dalam akhir pembelajaran kalian harus bisa tercapai. Penilaian yang akan Budin lakukan ada 3. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Dari awal pembelajaran ini mulai sampai akhir, Bu Guru akan mengamati. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Budin akan memberikan 3 soal melalui Google Formulir. Nanti kira-kira 5 menit sampai 8 menit lah cukup. Asal kalian memperhatikan dari awal, materi itu gampang. Penilaian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Dari diskusi ada. Sudah Budin bagi ya kelompoknya di WA ya, sesuai kelompoknya. Memungkinkan 3 presentasi semua kita beri pendapat. Kita mulai. Ini kalau Budin menayangkan gambar seperti ini, apa yang langsung kalian terungkap? Ojek online. Ojek online. Kapan ini kita bisa ketemu sama ojek online? Di jalan, di mana saja. Ini ada Gojek ya. Ini ada 2 item. Iya, item yang Budin tunjukkan ini menunjukkan apa? Ngasih helm. Iya, ngasih helm. Kira-kira mbak-mbaknya ini sebagai apa? Penumpang. Datang sendiri atau bagaimana ini Gojeknya? Lewat online. Oh, lewat online. Pakai HP ya? Iya, bagus. Ini tugas Gojek yang pertama. Ada yang tukang mengantar orang. Lah yang gambar bawah? Membawa barang. Jadi ketika si tukang Gojek itu mendapat orderan yang baik yang dibawa itu orang ataupun barang, kira-kira tetap diterima apa tidak? Tetap Diterima. Inilah yang mau kita angkat untuk hari ini kita akan belajar. Contohnya yang diambil adalah 1. Budin mau mengambil ketika Bang Ali berprofesi sebagai tukang Gojek, itu dapat orderan. Namanya Mbak Sinta. Kalian tahu kan perumahan Jatisari? Itu kebetulan Mbak Sinta itu pesan Gojek. Mau minta dijemput. Rumahnya kebetulan di perumahan yang nomor 25. Berarti harus mencari nomor 25. Ya, kalau Bu Dinasti tayangkan ilustrasi penomoran perumahan seperti ini di sebelah kiri.
ternyata nomor rumahnya nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Sedangkan yang di sebelah kanan itu nomor rumahnya nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8. Kalau kalian disuruh membantu, kira-kira rumahnya Sinta di sebelah mana? Kiri. Kok bisa tahu di sebelah kiri? Karena sebelah kiri nomor ganjil dan 25 nomor ganjil. Betul. Apa iya itu adalah deretan nomor ganjil? Iya, setelah kita telaah ternyata nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 ketika kita kelas 7 ya. Nah, kita sudah belajar tentang bilangan. Ternyata apa? Deretan nomor ganjil. Bang Ali perlu menoleh ke kanan apa tidak? Tidak. Tidak. Nomor 25 itu tidak ditemukan di sebelah kanan, tetapi di sebelah kiri. Ini tanpa disadari kalian itu sudah belajar tentang pola. Kita lihat hal yang kedua. Ini ada gambar apa? Bunga Butik matahari. bunga matahari. Iya, butik bunga matahari. Ini daun Pakis. pakis. Ini kaktus. Ini Bunga lebah. Ada nggak kaitan keteraturan apanya begitu? Ternyata putik-putiknya ini tersusunnya seperti itu. Teratur apa tidak? Teratur. Begitu juga daun pakis, teratur tidak? Teratur. Iya, kaktus disusun walaupun ini melingkar-melingkar, bentuknya menyesuaikan teratur tidak? Teratur. Rumah lebah yang bolong-bolong ini sarangnya coba diperhatikan dengan jelas. Teratur tidak? Iya, antara bentuk satu dengan yang lainnya ternyata bagaimana? Sama. Nah, kalau di sekeliling kita saja sudah banyak keteraturan pola, kita itu berarti ketika disajikan dalam bentuk pola, kita juga harus sudah bisa ternyata pola itu yang bagaimana? Teratur. Teratur. Tersusun. Ada nggak yang tadi sudah kita contohkan 1 dan 2 itu kok ada yang nggak teratur? Ada tidak? Tidak ya. Kita ambil sarang lebah, kita ambil penomoran di perumahan Jatisari saja, semuanya teratur. Dengan seperti itu akan mempermudah ya, yang ada di sekeliling kita itu ternyata akan mempermudah kita dalam mempelajari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Budin menyajikan gambar seperti ini. Tadi sudah belajar pola. Pola itu adalah sesuatu yang ada aturannya. Ini kalau dalam matematika namanya noktah. Apa Mbak Safira? Noktah. Iya, ini yang pertama noktahnya seperti ini bentuknya. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Bisa nggak gambar satu ini Budin katakan ini juga mengandung pola? Boleh tidak? Boleh. Kenapa kamu bisa bilang boleh? Karena bentuknya bersusun. Iya, karena bentuknya bersusun. Ini bentuk kalau ingat seperti ini seperti bentuk apa? Siku-siku boleh. Kalau kita kaitkan dengan huruf L. Iya, seperti huruf L hanya dibalik ya. Ini ternyata sudah muncul keteraturannya. Inilah kita yang mau kita pelajari hanya seperti ini. Ini adalah keteraturan pola seperti huruf L. Nanti kalau kita nyatakan dalam barisan bilangan pun ini bisa dinyatakan dalam bentuk barisan. Sekarang pola yang kedua coba. Boleh dikatakan ini pola? Boleh. Karena kita tadi sudah belajar tentang pola. Pola itu ya ada yang aturannya, ada yang tertentu ya. Karena ini teratur sama. Baik cara menyusunnya atau bagaimana berbeda dengan pola tadi. Yang pertama, ini tetap dikatakan. Karena pola yang pertama itu ini, pola yang kedua berarti yang ini, dilanjutkan pola yang ketiga dan selanjutnya. Dibangun datar itu ada bangun datar apa saja tadi? Ada bangun. Ya, terus ada apa lagi? Persakit. Pola kutub trapez. Trapez bagus. Ya, ada Layang-layang. layang-layang bagus. Nah, kalau Bu Guru punya pola ini berarti tergolong pola apa? Segitiga. Bisa ini dikatakan segitiga karena dalam menyusun noktahnya ternyata membentuk bangun Segitiga. betul. Ini namanya pola segitiga. Teratur enggak? Teratur. Ini yang mendatar berapa jumlahnya? 1. Ini Dua. 2. Ini Tiga. 3. Ini 4. ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Berarti yang selanjutnya ada berapa? Yang dibalik 5. Bisa ya? Budin punya pola yang
kedua. Iya, ingat bangun datar, bangun apakah ini? Persegi. Kenapa kamu bisa mengatakan ini bangun persegi? Karena polanya membentuk persegi. Bagus, ini ternyata membentuk persegi, Bu. Ini 1. Ini 2. iya, ke Dua. samping 2, ke atas 2 ya. Nah, ini pola 3. ketiga, Tiga. samping 2, ke atas 3. 3. Ini pola keempat, 4. Empat. atas 4. 4. Nah, kalau pola kelima berarti nanti berjajar ke samping berapa? 5. 5. Ke atas 5. itu pola hanya seperti itu. Ya, ini pola apa ya? Persegi ya? Iya, boleh persegi. Ini 1, ini ke sana 2, 2 sama ya. Kalau tadi pakai bulatan, jadi pola itu harus menyatakannya dalam bentuk gambar. Harus tertentu apa tidak? Kalau pakai bulatan ya harus bulatan terus, kayak gitu. Harus seperti itu apa tidak? Iya. Tidak. Budin pakai kotak-kotak boleh? Boleh. Boleh. Kalau nanti pakai bilangan boleh nggak? Boleh. Noktanya ini ada 6, Budi nulis 6, boleh nggak? Boleh. Asal kita kembali ke aturan, pola itu adalah sesuatu susunan bilangan ketika dalam bentuk barisan sudah dalam aturan yang tertentu. Jadi pakai pola tertentu. Budin punya masalah ini. Kita diskusikan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bisa mempresentasikan. Ada permasalahan seperti ini. Kita kan saat ini sedang mengalami pandemi COVID. Kalian sering pergi ke pasar, kemana sajalah, ke tempat umum yang bisa kita datangi. Itu ada perbedaannya. Pembatasan tempat duduk. Untuk menjaga warganya, masyarakatnya itu biar tidak tertular. Tempat-tempat fasilitas umum itu ada pembatasannya. Ini ada tempat duduk yang disusun. Pola satunya ini sama Budi nanti tak sembunyikan ini. Pola satunya tidak tahu. Pola 2-nya yang tanda merah ini tandanya berarti tidak boleh untuk duduk. Terlihat gambarnya? Ini yang tanda merah, tandanya kalian tidak boleh duduk di sini. Berarti yang boleh duduk hanya yang ada lingkaran hitamnya. Ini. Berarti hanya berapa tempat duduk ini? Yang boleh. Pola 3 misterius ini susunannya bagaimana? Pola 4 munculnya seperti ini. Yang tanda merah sama, tidak boleh untuk duduk. Tugasnya sekarang kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu. Nanti Bu Dinasti menunjuk ya, kelompok 1 ada yang mempresentasikan, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Kita lihat waktunya. Nah, nanti yang Budin tanyakan adalah pola ke-6. Kamu tanpa menggambar pola 1 bisa tidak? Bisa, karena ini diapit ya, pola 2 sama pola 4. Ini Mbak Maila sudah kirim, Mbak Maila tadi kelompok 2, bagus. Oke, kita sepakat ya. Ternyata mendapatkan jawaban semuanya sama. Berarti anak-anak ketika pelajaran hari ini kita tercapai. Iya, kalian sudah tahu jenisnya. Tadi ada macamnya banyak ya. Kita belajar sekarang, kita mau menyimpulkan ini. Sudah tahu bentuknya, bisa melanjutkan sukunya, baik berupa gambar atau nokta. Bisa melanjutkan juga ketika ada bilangannya. Iya, kita buat kesimpulan bersama-sama. Yuh, nanti ditulis di buku masing-masing ya. Nah, pola barisan bilangan itu berarti apa yang sudah kita pelajari tadi? Berarti pola barisan tadi itu apa? Pola barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Berarti nanti ada susunan angka-angka yang membentuk pola atau aturan tertentu. Jadi harus tetap pakai pola atau aturan tertentu. Kemudian tadi bentuknya apa saja yang sudah kita dapatkan? Persegi, Persegi terus panjang. persegi panjang, Panjang. segitiga, iya. Itu pola-pola yang ada di iya, bagus. Nanti kita ada pola barisan yang pertama tadi, penomoran rumah di sebelah kanan tadi nomornya apa? Sebut gasal ya. Nah, ganjil itu kita sebutnya pola barisan bilangan gasal. Yang sebelah kanan tadi genap. Yang ketiga yang ada bentuknya tadi pola barisan segitiga. Bentuknya yang apa anak-anak? Segitiga. Siapa yang pernah dengar ada pola barisan Fibonacci? Fibonacci itu ketika ada angka 1, yang kedua 1. Ini namanya ketika muncul seperti ini barisan Fibonacci. Paham? Hari ini kita ditambahi barisan Fibonacci dan segitiga Pascal.
di materi ajarnya sudah ada, nanti yang masih aku perlu belajar lagi ini, silahkan dipelajari ya. Oke, pembelajaran hari ini sekarang silakan semuanya di link ada ya. Ya, silakan Budin beri waktu untuk mengerjakan penilaian pengetahuan. Pekerjaannya sudah masuk, sudah selesai. Nanti Budin tinggal ngecek hasilnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecek hasilnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.